Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lian Nurul Abni. Di video kali ini saya akan membahas pembelajaran teks editorial. Definisi teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Biasanya muncul dalam bentuk koran dan majalah. Fungsinya yaitu yang pertama menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan menyatakan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, menganalisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat yang akan kemungkinan bisa terjadi. Yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri. 1. Tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual. 2. Bersifat sistematis dan logis. 3. Tajuk rencana atau teks editorial merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Menarik untuk membicara karena menggunakan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Untuk definisi sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian struktur teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau disebut dengan tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis walaupun dalam pengertian umum. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi terdapat pada bagian akhir teks. Definisi bagian kedua, yaitu pertama, kaidah kebahasaan. Adverbia frekuentatif. Adverbia yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya suatu yang terangkan adverbia itu. Misalnya, selalu, biasanya, sebagian besar waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Selanjutnya, konjungsi. Kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Verba terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, Anwar melihat pesawat itu lepas landas di bandara. Yang kedua, verba resasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Contohnya, kakak merupakan anak tertua. Ketiga, verbal mental. Verba yang menerangkan persediaan kognisi. Contohnya, ayah mendengar kabar itu. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan pelajaran teks editorial. Semoga apa yang saya tadi sampaikan bisa dipahami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.